Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Atep dari jurusan Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan awal menjelang perkuliahan di Universitas Insan Cita Indonesia. Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberi manfaat bagi sesama. Baik, kita mulai. Ketika kita mendaftar sebagai seorang mahasiswa baru di Universitas Insan Cita Indonesia, kita akan mendapatkan yang namanya ID pendaftar dan juga PIN. Nah, ID pendaftar dan PIN ini bisa kita gunakan untuk login di portal PMB-nya UICI. Untuk menuju ke portal tersebut, teman-teman bisa menuju ke alamat pmb.uici.ac.id. Pada halaman ini, teman-teman masuk menggunakan ID pendaftar dan PIN yang diberikan oleh panitia PMB. Sebagai contoh, di sini saya login menggunakan ID punya saya. Masuk. Setelah ditekan masuk, nanti akan menuju ke halaman seperti ini. Ini tentang daftar ulang. Kalau misalnya kita sudah melakukan pembayaran, itu kita tinggal bisa lanjutkan. Nah, pada halaman berikutnya di pengumuman kelulusan, kita akan mendapatkan sebuah username dan juga password. Username dan password ini digunakan untuk mengakses si akad Sepima ya. Jadi setelah kita mendapatkan username dan password, teman-teman bisa menuju ke halaman Sepima. Untuk menuju ke sana, teman-teman silahkan ketikkan system.uici.ac.id. Nah, di sini ada halaman login seperti ini. Masukkan username dan password yang telah teman-teman peroleh dari portalnya PMB. Secara default biasanya akun penggunanya itu menggunakan NIM dan passwordnya itu tahun, bulan, dan tanggal lahir. Nah, karena di sini saya sudah menggantinya dengan menggunakan email, maka saya di sini login dengan menggunakan email. Untuk pertama kali teman-teman silahkan gunakan NIM dan juga password bawaannya yang didapat dari portal PMB tadi. Lalu tekan masuk. Nah, ketika pertama kali login, biasanya kita diminta untuk memasukkan email. Nah, silakan masukkan email yang aktif. Nah, ketika pertama kali masuk juga biasanya kita diminta untuk mengganti password. Oh, sebentar. Ketika kita memasukkan email, itu nanti biasanya email tersebut minta diverifikasi. Jadi, buka email yang teman-teman masukkan. Nanti di sana akan ada ada kode untuk verifikasinya. Nah, masukkan pada kolom yang tersedia. Nah, setelah diverifikasi nanti teman-teman bisa login dengan menggunakan email, tidak menggunakan NIM lagi. Nah, setelah itu juga ketika pertama kali masuk biasanya kita diminta untuk mengganti password. Silahkan ganti password defaultnya. Passwordnya kan asalnya menggunakan tahun, bulan, dan tanggal lahir. Setelah semua proses itu dilalui, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman menu ini. Di sini ada dua ya, ada SIM akademik dan SIM mereka belajar ya. Nah, di sini teman-teman akses menu yang ini, SIM akademik. Nanti di sini ada daftar role yang bisa kita akses. Nah, di sini saya kan masuk sebagai mahasiswa ya. Ini tinggal diklik saja. Nanti masuk ke si akad. Si akad ini adalah sistem informasi akademik, di mana di sini teman-teman bisa melihat jadwal. Nah, di jadwal ada pengumuman kalender akademik, jadwal minggu ini, jadwal semester. Kemudian di menu akademik kita bisa melakukan pengisian KRS, riwayat KRS. Kalau misalnya ada mata kuliah yang belum selesai, kita juga bisa melihat histori perbaikan mata kuliah di sini. Kemudian bisa melihat nilai mahasiswa misalnya di sini. Nah, ada menu tingkat akhir dan menu hasil studi. Nah, karena
untuk mahasiswa baru batch 5 ini KRS-nya sudah dibantu oleh admin, jadi di si akad ini kita tidak perlu lagi melakukan KRS. Dari sini, dari si akad, berikutnya kita akan menuju ke platform perkuliahan. Platform perkuliahan yang bisa kita akses dari si akad ini adalah Edlink. Edlink bisa teman-teman akses dengan mengklik yang gambar 4 kotak ini. Nah, di sini ada Edlink. Nah, ini diklik, nanti dia masuk ke portal Edlink seperti ini. Edlink ini adalah learning management system ya. Salah satu learning management system. Nah, di sinilah proses perkuliahan akan dilaksanakan. Itu. Jadi kan kalau dari sini kita lihat KRS ya. Nah, di sini. Nah, ini KRS kita kebetulan sudah. Nah, ini mata kuliah ini nanti akan otomatis terintegrasi di sini di Edlink. Nah, sebagai contoh, nanti dari sini kita bisa langsung masuk aja ruang kelas. Nah, ini adalah mata kuliah yang kita kontrak di KRS di sini. Ya, walaupun belum semuanya di sini, saya masih ada satu mata kuliah yang belum masuk, yaitu mata kuliah agama. Nah, jadi di ruang kelas ini teman-teman tinggal mengakses. Nah, kebetulan saat ini ya, itu sudah ada satu mata kuliah yang sudah dimulai proses perkuliahannya, yaitu untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Teman-teman tinggal akses saja mata kuliah ini. Nah, di sini ada diskusi, ada segala macam. Jadi sistemnya itu seperti media sosial, teman-teman bisa berinteraksi gitu. Kita bisa lihat informasi kelas, kemudian diskusi, kemudian sesi pembelajaran, tugas, kuis, berkas, itu pengajar dan anggota. Terus kalau misalnya kita dibagi kelompok oleh dosen, kita juga bisa melihat kelompoknya di sini. Nah, kita akses misalnya sesi pembelajaran. Disinilah proses perkuliahan dilaksanakan. Ini ada beberapa sesi. Ini sudah ada 7 sesi sampai ke UTS ya. Ini pertemuan pertama itu kan dimulai kemarin hari Rabu tanggal 27. Teman-teman tinggal akses saja. Pertemuan 1 misalnya. Ini diklik, nanti di sini ada video. Nah, video ini harus disimak karena dengan menyimak ini akan dicatat sebagai progres pelaksanaan kuliah teman-teman. Jadi jangan dipercepat ataupun jangan di-skip. Jangan sampai kita tidak menyimak dan tidak mengakses materi, tetapi kita menulis absensi pada kolom komentar. Itu kan lucu sekali. Nah, proses perkuliahannya seperti itu. Akan tetapi di UIC pelaksanaan kuliah itu kan ada platform khusus yang dibuat oleh UIC, yaitu AIDS TLS. Bagi mahasiswa yang kebetulan punya laptop, punya personal komputer, itu direkomendasikan menggunakan AIDS TLS. Untuk bisa menggunakan AIDS TLS itu ada beberapa persiapan yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman harus bisa memastikan terlebih dahulu mengenai operating system yang teman-teman pakai. Untuk bisa menggunakan AIDS TLS, setidaknya teman-teman harus menggunakan versi Windows yang terbaru. Entah itu dari Windows 8, Windows 10, ataupun Windows 11. Karena AIDS TLS saat ini belum ada yang bisa dijalankan di komputer Apple atau di macOS ya. Di macOS belum bisa. Di Linux juga kayaknya belum bisa. Jadi baru bisa di komputer yang sistem operasinya Windows. Nah, pertama teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa versi Windows yang teman-teman pakai itu adalah versi terbaru. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa pergi, ini kalau misalnya Windows 11 ya, kebetulan saya pakai Windows 11. Teman-teman klik di Start, kemudian di sini ada Setting. Kemudian dari sini teman-teman bisa pergi ke bagian bawah, di sini ada About. Nah, versi yang saat ini lancar atau bisa running aplikasi DSTLS-nya dengan lancar, itu adalah versi yang ini, yang 22H2.
Nah, jika punya teman-teman versinya belum mencapai ke versi ini, silahkan teman-teman update terlebih dahulu window-nya. Nah, setelah di-update window, persiapan berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memastikan bahwa komputernya sudah terinstall Net Framework 4.8. Nah, bagaimana cara mengetahuinya bahwa komputer tersebut atau laptop tersebut sudah terinstall Net Framework? Teman-teman bisa mengakses Control Panel. Untuk mengakses Control Panel, teman-teman bisa klik di Start. Kalau Windows 11 di sini ya. Windows 10 atau Windows 8 misalnya bisa dari sini atau dari atas sini yang Windows 8. Itu teman-teman tinggal cari saja kalau misalnya bingung di mana sih Control Panel, itu cari sajalah di sini bisa. Nah, kebetulan saya pernah buka jadi dia ada di atas ya. Ini recent yang terakhir kali saya buka. Kalau misalnya tidak ada di sini, teman-teman ketikkan saja Control Panel. Nah, ini dibuka. Nah, dari sini teman-teman menuju ke bagian program. Ini ada menu program. Ini diklik. Nah, terus dari sini teman-teman pergi ke bagian Turn Windows Features on or off. Ini diklik. Nah, di sini kalau misalnya sudah ada, itu ada di sini Net Framework 4.8. Kalau ada dua versi seperti ini, sebaiknya versi yang lebih rendahnya dimatikan saja supaya tidak terjadi crash. Terus kalau misalnya di sini belum ada, teman-teman bisa menginstalnya terlebih dahulu. Menginstal Net Framework ini sangat gampang. Teman-teman tinggal pergi ke Google, kemudian cari Net Framework 4.8 download seperti itu. Ini dicari, nanti ini akan muncul. Nah, teman-teman bisa download dari sini atau dari sini. Usahakan kalau mendownload software itu dari situs resminya. Di sini kan ini Microsoft ya, ini punya Microsoft nih. support.microsoft.com. Teman-teman bisa buka yang ini. Atau teman-teman juga nanti bisa cek link di deskripsi di video ini. Insya Allah saya sediakan. Baik yang ini ataupun yang ini sama saja. Teman-teman klik, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, di sini ada, download dari sini. Unduh paket penginstal Microsoft.NET Framework 4.8 luring sekarang. Setelah di-download, ini tinggal diklik saja nanti seperti ini. Ini download, ini installnya gampang, hanya tinggal yes, next sajalah. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman memastikan bahwa Net Framework sudah diinstal, ada satu lagi yang harus teman-teman lakukan, yaitu menambahkan pengaturan tambahan atau additional setting. Additional setting ini untuk mengantisipasi nanti supaya program AIDSTLS-nya settingannya sama gitu ya. Tidak, misalnya kalau harusnya nilai itu tidak jadi ribuan, tidak jadi ratusan. Nah, itu harus ada penyesuaian dari settingan tambahan komputer teman-teman. Untuk melakukan itu, teman-teman masuk kembali ke Control Panel. Ini kan tadi, bukannya ini. Ini kan tadi dari sini ya. Ini tinggal kita kembalikan saja satu kali. Atau diakses dari awal juga boleh. Teman-teman ketikkan kembali Control Panel, buka lagi. Nanti setelah tampilan seperti ini, teman-teman klik di bagian Clock and Region. Clock and Region. Ini diklik. Nah, dari sini teman-teman pilih region, bacanya region aja lah ya biar gampang, nggak usah so Inggris, saya bukan orang Inggris juga. Ini klik region. Nah, di sini kan ada tampilan jendela baru nih seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman klik additional setting. Kalau misalnya bahasa Indonesia ini adalah pengaturan tambahan lah, kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya klik saja di bagian ini. Nanti akan ada muncul lagi jendela baru seperti ini. Ada beberapa tab nih, number, currency, time, and date. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa Indonesia itu pasti nomor, kemudian mata uang, waktu, dan tanggal ya. Nah, di bagian number, pastikan di desimal simbolnya itu titik. Ini. Jadi kalau misalnya ada tandanya koma atau tanda tanda apostrof, itu ganti menggunakan titik. Kemudian yang digit grouping simbol yang ini, kalau bahasa Indonesianya apa ya, simbol digit
simbol grup. Ini ganti ke koma. Jadi hanya 2 settingan itu, yang desimal simbolnya ganti ke titik, yang digit grouping simbolnya ganti ke koma. Ini sudah. Kemudian di bagian currency atau mata uang itu juga sama. Di bagian desimal simbolnya ganti titik, di bagian digit grouping simbolnya ganti koma. Nah, ini koma. Setelah itu teman-teman klik apply, kemudian oke. Nah, sampai di sini persiapan untuk kita bisa melakukan atau untuk bisa kita menjalankan AIDS TLS sudah selesai. Tahapan berikutnya adalah teman-teman mendownload software tersebut. Software tersebut itu ada di link di grup ya. Teman-teman bisa cari sajalah, banyak yang share kok, atau di deskripsi kan juga ada di sini ya. Ini di deskripsi UIC angkatan 5 nih. Ada AIDS TLS terbaru, ini dibuka saja. Buka. Nah, ini di-download. Ini di-download. Ini download dari sinilah, download, atau misalnya klik kanan download, itu sama saja lah. Download ya. Di-download nih, download. Saya sebenarnya sudah download kemarin. Setelah selesai di-download, langkah berikutnya adalah kita harus mengekstrak. Ya, mengekstrak karena bentuk filenya ini kan ini arsip ya. Ini diarsipkan di RAR gitu. RAR. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa komputer teman-teman terinstall software ekstraktornya. Software ekstraktor itu bisa WinRAR, bisa 7zip, atau apalah banyak ya software ekstraktor file RAR seperti ini. Nah, ini di-download. Setelah di-download teman-teman tinggal buka saja. Karena saya sudah download jadi saya tidak download ulang. Jadi di sini saya kan kemarin di sini ya. Nah, ini nanti filenya akan seperti ini. Ini dibuka di foldernya ya. Dibuka dulu di folder dan kita harus ekstrak. Saya hapus dulu nih yang hasil ekstrakannya. Nah, pastikan teman-teman punya ekstraktornya, yaitu aplikasi WinRAR. Kalau tidak ada, teman-teman bisa download terlebih dahulu WinRAR. Ini WinRAR nih, WinRAR download, nah, banyak. Ini download, nah, banyak yang menyediakan. Bolehlah pakai yang ini juga, tidak apa-apa. Sebenarnya ini softwarenya software berbayar ya. Teman-teman bisa gunakan yang versi trialnya aja, nggak apa-apa. Selain WinRAR juga bisa pakai 7zip nih, 7zip bisa. Intinya download dulu, install WinRAR-nya ya, supaya nanti file WinRAR ini bisa diekstrak. Pindahin dulu lah. Nah, setelah di-download, teman-teman buka filenya ya. Buka file, maksudnya buka lokasinya, buka lokasi filenya. Di sini saya ini filenya seperti ini. Nah, ini file WinRAR ini kita ekstrak. Itu. Jadi pastikan di komputer teman-teman itu ada software ekstraktor. Bisa menggunakan WinRAR, bisa menggunakan 7zip. Kalau tidak ada, teman-teman bisa download terlebih dahulu di internet, atau nanti saya sediakan link download WinRAR-nya di deskripsi video ini. Nah, ini untuk mengekstraknya. Ini diklik kanan, kemudian show more option. Kalau Windows 11 ya, kalau Windows 10 biasanya sudah ada langsung daftar ekstraknya di situ ada kok. Kalau Windows 11 seperti ini, show more option, nanti ada pilihan extract here atau pilih extract yang ini juga boleh. Nah, saya pilih extract here. Nanti akan ada folder baru. Nah, ini hasil ekstraknya. Nah, dari sinilah teman-teman mengakses aplikasi AI tersebut. Ini tinggal dibuka, nanti di dalamnya seperti ini. Yang dibuka ini file yang ini, aids.tls.exe, yang paling atas, atau yang tipenya application lah pokoknya ya. Ini tinggal di double klik saja untuk membukanya. Nah, tampilan interface-nya seperti ini. Untuk nama pengguna dan sandi ketika pertama kali masuk, teman-teman bisa menggunakan NIM. Jadi nama penggunanya NIM, nama kata sandinya juga NIM. Saya contohkan, ini NIM saya. Itu masukkan di sini. Nah, terus masukkan juga di sini. Ini harus sama persis ya.
Jangan ada spasi atau kelebihan atau kurang misalnya, atau tanda-tanda baca, apostrof, titik koma atau apa. Ini harus pas seperti ini. Nah, karena saya sudah ganti password saya, maka saya masukkan password saya di sini. Nah, setelah dimasukkan passwordnya, teman-teman klik masuk. Tunggu sampai tanda nama Anda muncul di sini. Nah, seperti ini. Jika nama teman-teman sudah muncul di sini, ini artinya teman-teman sudah login. Jadi memang halaman login ini tidak membawa kita ke halaman tertentu ya, tampilannya hanya seperti ini. Intinya jika nama teman-teman sudah muncul di atas, itu artinya teman-teman sudah login. Dari sini teman-teman sudah bisa mengakses menu-menunya. Hal pertama yang penting dilakukan ketika kita sudah login di AIDS TLS adalah mengganti password. Karena ini demi keamanan ya. Jangan sampai nanti orang lain bisa login menggunakan NIM Anda. Sebab NIM ini kan tertera ya di mana-mana di database, banyak bisa diakses. Bisa dilihat orang lain. Nah, untuk mengganti password, teman-teman pergi ke menu mahasiswa. Kemudian pilih data mahasiswa. Kemudian pilih profil mahasiswa. Ini diklik. Nanti muncul halaman seperti ini. Ya, ini di halaman. Nah, dari sini ini ada beberapa tab menu nih. Profil mahasiswa, daftar mahasiswa, dokumen mahasiswa, kontrol data. Nah, teman-teman di menu kontrol data di sini, ini kontrol data, itu klik di tombol cari. Klik di sini. Tunggu beberapa saat sampai sudah ada seperti ini. Please see the viewer student. Dan klik the grid view. Nah, dari sini teman-teman pergi ke tab yang ini, daftar mahasiswa. Nah, ini sih kan sudah muncul ya nama saya. Tadi ketika saya klik ini belum ada. Nah, di sini teman-teman cukup mengklik tombol yang segitiga ini. Pokoknya yang inilah, diklik di sini. Tunggu sampai datanya ke load seluruhnya. Setelah loadingnya selesai. Nah, ini sudah selesai, teman-teman baru pergi ke profil mahasiswa. Nah, sekarang kan sudah ada datanya seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman masukkan kata sandi baru di sini. Jadi silahkan teman-teman masukkan kata sandinya. Setelah dimasukkan kata sandi, teman-teman pergi kembali ke ya kata sandi baru tentu saja ya, bukan NIM lagi. Masukkan di sini, teman-teman pergi lagi ke kontrol data. Lalu pilih perbarui data. Klik bagian ini, terus nanti ada konfirmasi seperti ini. Do you want to update data 207? Ini kalau data saya ya. Yes. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil mengganti password. Untuk proses perkuliahannya nanti kita jelaskan di lain waktu. Oke, sampai di sini dulu video pertama kita kali ini. Kalau misalnya ada saran, pertanyaan, atau kritik atau apapun, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman bisa tekan tombol like, bisa share, komen, dan subscribe. Demikian pemaparan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.